Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وارزقنا حفظا قويا سريعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. Yang saya muliakan, yang saya hormati kepada guru kita bersama Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith, kita doakan beliau beserta keluarga beliau, semoga Allah kasih panjang umur, sehat wal afiyah, zahiran wa batinan. Allah permudah urusan dunianya, Allah permudah urusan akhiratnya. Amin, Allahumma amin. Yang saya muliakan, yang saya hormati guru kita Al-Habib Zain, kita doakan beliau beserta keluarganya semoga panjang umur, sehat wal afiyah, zahiran wa batinan. Allah permudah urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Yang saya muliakan, yang saya hormati guru kita Al-Habib Ali Al-Kaf dan guru kita Al-Habib Abdurrahman As-Segaf beserta guru-guru kita yang lain, kita doakan semua beliau-beliau semoga panjang umur, sehat wal afiyah, zahiran wa batinan. Allah permudah urusan dunianya, urusan akhiratnya. Amin, Allahumma amin. Dan yang saya muliakan seluruh hadirin, bapak-bapak, para pemuda, para santri Pondok Tajul Alawiyin, semoga hadirnya kita ke tempat ini berkat kita membaca Maulid Habsi, berkat kita membaca Radibul Haddad, berkat kita membaca Radibul Attas, berkat kita membaca hizib-hizib, zikir-zikir yang lainnya, dan berkat kita membaca Ihya Ulumuddin, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya panjang umur, sehat wal afiyah, zahiran wa batinan. Allah permudah urusan dunianya, urusan akhiratnya. Amin, Allahumma amin. Kita akan meneruskan kelanjutan dari hadis kemarin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la akulu wa ana muttaqiun. Rawahul Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la akulu, aku tidak makan, wa ana muttaqiun, ketika aku lagi bersandar. Ini hadis mengajarkan kepada kita betapa pentingnya ketika kita makan, minum untuk beradab. Ini Nabi mengajarkan kepada kita biar kita beradab. Makan itu ada tata caranya. Gimana makannya Nabi? Nabi nggak pernah makan sedangkan Nabi lagi bersandar. Ini nggak boleh. Kenapa? Kok bisa dilarang? Iya, ketika kita makan dan minum sambil bersandar ini seakan-akan kita ini sombong, merasa dirinya hebat, ya itu gak boleh. Kayaknya diajarkan oleh salaf-salaf kita ketika makan itu duduknya gimana. Salaf-salaf kita mengajarkan seperti ini, ketika kita mau makan ya diajarkan ya kalau nggak begini ya. Terus banyak cara-cara lainnya. Atau kita juga makannya begini nih. Gimana? Antum semua insya Allah tahu semuanya ya. Cara makan Nabi gimana? Insya Allah pada tahu semuanya. Ini penting. Walaupun
kelihatan biasa-biasa saja, ini penting. Ya. Sebenarnya kita makan sambil kita bersila gini, ini sebenarnya apa ya istilahnya, gak sunnah, gak ngikutin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar kalau kita makan seperti ini, akhirnya apa? Makannya itu banyak, akhirnya perutnya gendut-gendut. Sama anak ini mungkin biasa perutnya gendut ini, mungkin makannya lupa kan. Jangankan bersila, jangankan ngikutin duduk ketika makan, Bismillah aja kadang lupa. Allah, akhirnya apa? Perutnya agak besar dikit, nggak banyak. Ya, jadi kita kalau makan itu ikutin saran Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad ngasih tahu nggak boleh minum sambil bersandar, dan Nabi Muhammad juga melarang nggak boleh ketika kita makan sambil bersandar. Karena itu menyerupai orang yang sombong. Paham ya? Jadi harus kita praktekkan dan amalkan itu adab makan dan minum. Juga kita makan ya, sebelum ketika kita makan dan minum itu hukumnya sunnah. Makan dan minum itu hukumnya mubah. Ada kalanya mubah ini berpahala, ada kalanya mubah ini berdosa. Contoh yang berdosa gimana, Beb? Contohnya kita minum nih. Minum ini hukumnya mubah, airnya dapat nyolong, mencuri, jadi apa? Haram. Minum dan makan ini hukumnya mubah. Tapi ketika kita mau minum, ketika kita mau makan, niatin dulu biar dapat pahala. Gimana niatnya? Niat minum biar badan kita kuat untuk ibadah. Niat untuk makan, niat badan kita kuat untuk taat kepada Allah. Atau niat untuk minum dan niat untuk makan, niat sebagaimana yang diniatkan oleh salafun saleh, itu lebih afdal. Paham ya? Jadi apa? Makanan yang asalnya tidak bernilai, gak ada pahalanya, karena niat kita dapat pahala. Juga sebelum makan diajarkan oleh Nabi apa? Cuci tangan dulu ya. Ini kadang banyak yang gak ngamalin ini. Ya, kadang banyak yang gak ngamalin. Banyak orang yang tahu. Tapi banyak yang ninggalin. Jangan ditinggali. Fadilahnya apa? Ketika kita mau makan, sebelum makan itu diusahakan cuci tangan dulu. Diajarkan sama Nabi cuci tangan dulu. Tujuannya apa? Biar menghilangkan kefakiran. Jadi gak miskin-miskin. Kalau orang makannya gak langsung ada makanan, kelamaan ini nanti habis nih. Apalagi anak pondok kadangnya ada nampan udah disiapin, yang lain udah siap 3 baris, ada satu orang izin, anak mau cuci tangan dulu. Habis selesai dari cuci tangan, kelar habis duluan. Loh, kok dihabisin? Inti kelamaan. Kan anak ngamalin sunnah dulu, suwen gitu. Sebelum makan dianjurkan cuci tangan dulu ya. Biar apa? Biar gak miskin. Fadilahnya itu biar gak miskin, dikasih kecukupan sama Allah. Berarti tanda tanya ini. Kalau orang hidupnya masih miskin, fulusnya masih sedikit, tanda tanya ini berarti. Apa? Makannya apa? Sebelum makan gak cuci tangan dulu. Enti kenapa kok miskin? Iya, Beb, ternyata anak makan gak pakai cuci tangan, pantesan masih miskin. Ya, amalin. Ini kelihatan sedikit tapi penting. Paham? Dan ketika makan juga pakai tangan kanan. Kalau kita makan dengan tangan kanan, ini sunnah Rasulullah.
Kalau kita makan dengan tangan kiri, ini apa? Kerjaan iblis. Jangan sampai kita menyamakan diri kita dengan iblis. Iblis makannya dengan tangan kiri, kita ikut-ikutan makan dengan tangan berdiri. Berarti apa berarti? Sama. Makan dengan tangan kanan. Paham ya? Mungkin ilmu yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada antum semua dan bisa antum ajarkan kepada santri antum, kepada keluarga antum, sehingga ini menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Kelak kita di akhirat menemukan pahala itu. Kelak kita di akhirat akan diberikan pahala itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu 'uryan wa libasuhu at-taqwa wa zinatuhu al-haya wa thamaratuhu al-'ilm. Wa qala sallallahu alaihi wasallam